Gagal bayar di aplikasi pinjol tidak akan selalu ditagih oleh DC lapangan. Nah, apa alasannya dan kenapa? Karena banyak pengalaman teman-teman kita yang gagal bayar, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, itu belum ada DC lapangan yang datang. Bahkan pinjolnya juga tidak melakukan penagihan. Nah, apa alasannya? Selamat datang kembali di channel Kelas Bintang. Sebelumnya, untuk Anda semua yang mungkin saat ini gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan menumpuk di aplikasi pinjaman online lewat beberapa bulan, semoga saja utang gagal bayar kalian bisa dilunasi secepatnya dan punya uang yang cukup untuk melunaskan pinjaman kalian, mendapatkan rezeki yang sangat banyak, dan mungkin ada solusi terbaik bagaimana menyelesaikan masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini. Karena untuk saat ini jumlah pinjaman online yang nunggak di aplikasi untuk semuanya itu sangat meningkat, lebih banyak daripada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap tahunnya jumlah pinjaman yang menunggak gagal bayar itu semakin meningkat, karena memang jumlah kebutuhan masyarakat yang sangat banyak, kemudian jumlah ekonominya yang tidak menambah, penghasilan yang begitu-begitu saja, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kenapa jumlah tingkat gagal bayar itu semakin meningkat, apalagi dengan kemudahan aplikasi pinjaman online dalam mencairkan pinjaman dana. Itu sangat mudah sekali ya, hanya modal KTP dan foto KTP itu sudah bisa mengajukan pencairan hingga belasan atau puluhan juta. Untuk kasus di mana banyak nasabah yang saat ini banyak sekali yang gagal bayar, tidak hanya 1-2, tetapi ada ribuan nasabah dan mungkin bahkan lebih ya, di aplikasi pinjol Kredivo, Akulaku, Dana, dan lain-lain. Pinjol-pinjol yang paling banyak digunakan dan terkenal itu banyak yang gagal bayar, bukan hanya sedikit. Tetapi uniknya, kalau kita mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pihak pinjaman online itu bisa melakukan dengan pihak ketiga DC lapangan. Tetapi untuk kasus dan fakta di lapangan, tidak semua nasabah itu yang gagal bayar ditagih oleh DC lapangan, tetapi ditagih hanya lewat desk collection. Desk collection itu lewat WA, lewat telepon, lewat kontak teman-teman, dan biasanya menagih lewat online. Tetapi untuk di lapangan, penagihan itu tidak ada sama sekali. Kalau saya lihat jumlah pinjaman online yang tidak ditagih oleh DC lapangan, ditagih oleh pinjol itu adalah di bawah 5 juta. Kalau jumlah pinjaman kalian itu nominalnya di bawah 5 juta, biasanya kemungkinan itu tidak ada dan tidak akan ditagih oleh DC lapangan yang melakukan penagihan secara langsung ke tempat kalian. Kalau pinjaman kalian itu puluhan juta, itu biasanya DC lapangan akan datang ya. Banyak kasusnya seperti itu, jadi tidak semuanya, maupun itu di kota-kota besar atau di kota kecil, kalau pinjaman kalian itu di bawah 1 juta atau 3 juta, itu tidak akan ditagih oleh DC lapangan. Ini menurut dari nasabah yang banyak gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan banyak sekali yang mengeluh kesahkan. Bagaimana nih kalau saya gagal bayar di aplikasi ini, misalkan 2 juta atau 3 juta. Nah, di aplikasi ini apakah DC lapangan atau tidak? Misalkan total tagihan ini 486.000 ya. Banyak sekali yang menanyakan apakah DC lapangannya aman atau akan menagih secara langsung. Jujur saja,
Untuk menjawab kepastian itu saya tidak tahu pastinya bagaimana, apakah akan datang atau tidak datang. Tapi kalau kita mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan itu bisa melakukan penagihan DC lapangan. Tetapi untuk khusus kasus di lapangan, banyak teman kita itu tidak ditagih oleh DC lapangan dengan jumlah pinjaman yang kecil, di bawah 1 juta atau mungkin hanya ratusan ribu ya. Itu biasanya tidak akan ditagih oleh DC lapangan. Lain kalau pinjamannya itu hingga puluhan juta ya. Dan yang membagikan pengalaman seperti itu tidak sedikit nasabah yang membagikan pengalaman seperti itu. Bahkan ada yang gagal bayar hingga 1 tahun, sampai dengan saat ini belum ada DC lapangan yang menagihnya. Ini juga kita tidak tahu pastinya ya, tetapi di fakta di lapangan memang seperti itu, tidak didatangi. Tapi kalau menurut pengalaman banyak nasabah dan teman-teman, itu tidak akan ditagih DC lapangan, mau itu di kota besar ataupun di kota kecil. Di desa-desa maupun di pelosok itu kita bisa aman-aman saja. Logikanya kalau pihak pinjol menyewa DC lapangan untuk ke desa-desa itu pasti akan rugi ya, karena transportasinya sangat banyak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya izin undur diri. Selamat berjumpa lagi di episode Kelas Bintang yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.